Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu rahmatan lil alamin wa kharzan lil ummiyin fa fatahallahu bihi a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa wa ja'alahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin muliakan, kalau kita ini mengikuti kehidupan petani, maka dapat pengalaman pertanian. Allah akan tampakkan manfaat-manfaat pertanian, sehingga tambah hari kita ini tambah senang dan tambah yakin dengan pertanian. Kalau seseorang itu sibuk di dalam perdagangan, begitu juga, maka dia akan dapat pengalaman-pengalaman perdagangan. Allah SWT akan tampakkan kepada dia manfaat-manfaat perdagangan, sehingga tambah hari tambah suweneng dengan dagang, tambah yakin dengan perdagangan, sehingga pikirannya kalau saya dagang maka saya akan bahagia, akan sukses. Tapi kalau saya tidak dagang, hancurlah saya. Begitu juga orang yang sibuk dalam politik, cari jabatan, maka nanti dia akan dapat pengalaman-pengalaman kelezatan jabatan itu, sehingga tambah hari tambah senang dengan jabatan itu. Kalau saya tidak jadi bupati, hancur saya. Memulaikan Allah Ta'ala, lah kalau orang itu sibuk di dalam agama, di dalam jalannya Rasulullah SAW, maka nanti Allah akan tampakkan barokah-barokahnya agama itu. Allah akan berikan pada dia kelezatan amalan agama, sehingga tambah hari tambah senang kepada agama, tambah yakin kepada agama, tambah cinta kepada Allah, tambah cinta kepada Rasulullah SAW, tambah sayang kepada umatnya. Jadi orang itu keyakinannya itu Allah jadikan itu sesuai dengan kesibukannya. Keyakinannya Allah sesuaikan dengan kesibukannya. Sudah tertibnya Allah ya begitu itu. Mulaikan Allah Ta'ala, kalau orang itu sibuk, sampai ini urusan agama ya, nanti sibuk di pondok gitu, itu nanti ya Allah tampakkan manfaatnya pondok, sehingga tambah senang, tambah yakin dengan pondok itu. Kalau orang itu sibuknya dengan zikir, juga begitu juga, Allah tampakkan manfaat-manfaat zikir, sehingga senangannya zikir itu. Begitu juga kalau orang itu sibuknya dakwah siang malam, Allah tampakkan manfaatnya dakwah, kelezatannya dakwah, sehingga tambah hari tambah senang, tambah yakin dengan dakwah itu.
Lah kalau orang itu sibuk dengan seluruh amalan Rasulullah, ya dakwahnya, ya ngajinya, ya zikirnya, ya akhlaknya, maka nanti dia dapat pengalaman lengkap. Ibaratnya orang makan itu komplit, bumbunya itu komplit. Itu sudah sunnatullah, tertib Allah di muka bumi itu begitu itu. Maka kita ini duduk di sini ini adalah usaha bagaimana kita ini sibuk dalam agama, sibuk di dalam kerjanya Rasulullah SAW. Maka dengan itulah nanti Allah akan tampakkan, nggak tahu apa itu. Nah, setiap orang itu beda-beda. Barokahnya agama itu Allah akan tampakkan, sehingga tambah senang dengan agama, tambah cinta pada agama, yakinnya kepada Allah tambah kuat. Tandanya apa? Yakinnya pada Allah tambah kuat itu bagaimana tandanya itu? Tandanya itu tambah tua, tambah tua, tambah tua, tambah rindu dengan akhirat sebenarnya. Kalau orang itu kondisi hatinya itu mati itu seneng, itu tandanya itu hati itu sudah sehat betul. Tapi kalau orang itu kira-kira kok ini, kamu bayangkan bagaimana kalau malaikat Israel nanti habis bayan subuh ini datang, kok kita ini hatinya masih keberatan, berarti hati kita belum sehat, itu masih sakit. Walaupun baru keluar 4 bulan, ini masih sakit, itu perlu keluar lagi, belum sembuh. Ya berarti kita ini penyakitan semua gitu Pak. Loh pakai roh mulai biyen ya. Kita ini penyakitan tapi tidak terasa karena sudah stroke. Orang stroke itu dijiwit nggak terasa, dipendung nggak terasa, memang sudah saking nemennya itu ya. Perasaannya juga sudah hampir jadi wali, tapi ternyata itu sebetulnya masih penyakitan. Contohnya orang sehat itu ya kayak para sahabat itu semua kan ya. Di habis sholat doa, ya Allah saya ingin mati syahid ya Allah, berikanlah aku mati syahid ya Allah. Itu doanya itu tiap hari begitu, bukan minta panjang umur, minta mati syahid. Sayyidina Umar ketika haji terakhir semula kan melihat orang Islam itu banyak, penuh Arafah, penuh Mekah, penuh Mina, penuh. Maka beliau itu menangis, ya Allah ini rakyat saya itu sudah begitu banyak, sudah begitu banyak, ya Allah ambillah nyawa saya ini sebelum saya itu jadi tua, jadi lemah, sehingga nanti saya tidak mampu untuk ngurus rakyat ini, sehingga saya mati dalam keadaan tidak menunaikan kewajiban, sudah lemah, matikan sekarang saja ya Allah. Kan aneh kan, ini mana penguasa paling besar seluruh dunia ya, melihat rakyatnya begitu banyak, negaranya begitu besar, malah pengen mati, khawatir nanti kalau terlalu tua nanti nggak bisa ngurus. Ini orang yang hatinya sehat tuh begitu itu. Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu mulai kan ketika beliau mau dibunuh oleh penjahat-penjahat itu, maka beliau ini duduk membaca Quran itu ngeliap, ngantuk sebentar, tiba-tiba mimpi jumpa Rasulullah. Sayyidina Utsman itu waktu itu Sayyidina Utsman sedang puasa, maka Rasulullah itu bilang, Utsman
Utsman, bukan Utsman Sarwol ini, Sayyidina Utsman. Kamu ingin saya doakan supaya Allah jaga kamu sehingga musuh-musuh kamu dihancurkan oleh Allah? Apa kamu ingin berbuka puasa bersama saya di surga? Katanya Rasulullah itu begitu dalam mimpi itu. Maka Sayyidina Utsman itu bilang, ya Rasulullah, saya ingin berbuka dengan Tuhan saja. Maka pas menjelang maghrib itu beliau wafat. Itu loh kondisi hati para sahabat itu kayak begitu itu. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha kan ketika Rasulullah itu sakit, maka beliau itu sedih, nangis. Kemudian dibisiki sama Rasulullah. Tiba-tiba malah tertawa. Setelah Rasulullah wafat, ditanya oleh Sayyidah Aisyah, kamu itu kok tahu-tahu tertawa itu bagaimana tuh ceritanya itu? Saya itu dibisiki sama Rasulullah, saya itu akan mati dalam sakit saya ini, maka saya nangis. Kemudian Rasulullah bilang, keluarga saya yang pertama kali akan nyusul saya kamu, maka saya tertawa. Di sahabat itu kalau dikasih tahu kamu akan segera mati, itu malah seneng ndang ketemu Rasulullah gitu. Bagaimana teman-teman? Kita sudah begitu itu belum? Hampir teman-teman ya. Pokoknya kalau belum begitu itu belum benar. Ini masalahnya ini. Bukan iya atau tidak. Pokoknya kalau belum begitu itu nggak benar. Katanya mudzakarah 6 sifat itu belum ternyata itu. Ada sahabat dikirim untuk keluar, namanya ini amirnya namanya Unes. Siapa namanya? Unes. Dan jamaah ini sukses. Pokoknya sukses, tugasnya nggak usah saya ceritakan, pokoknya sukses jamaah ini. Setelah pulang, Nabi dapat laporan, senang Nabi, nggak dipanggil Unes ini. Unes ini dipanggil. Nah, dipanggil oleh Rasulullah itu dikasih tongkat. Unes dikasih tongkat. Makanya dibawa aja, tongkatnya kemana-mana dibawa. Akhirnya ditanya sama temannya, Unes, itu tongkat apa itu? Ini dari Rasulullah. Ya Rasulullah memberikan kamu tongkat itu untuk apa? Gak ngerti saya. Ya kamu tanyakan toh. Maka Unes pergi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, engkau memberi tongkat ini untuk apa ini? Ini sebagai tanda nanti di padang mahsyar kalau saya mencari kamu tuh mudah. Karena di padang mahsyar tuh jarang orang yang pakai tongkat. Nah, kamu pakai tongkat nanti biar nyarinya mudah. Oh begitu. Maka dibawa aja. Ketika mau mati dimasukkan ke bajunya. Pesen, nanti kalau saya mati masukkan ke kafan saya ini ya. Nanti biar Rasulullah mencari saya mudah. Ini sahabat memulakan. Ya supaya kita ini nanti di padang mahsyar itu dicari Rasulullah itu mudah. Bagaimana caranya? Kita nggak dikasih tongkat sama Rasulullah, gimana nanti? Kalau hilang bagaimana nanti? Nah ini semua kan caranya adalah yang kita berpegang dengan sunnah, insyaallah malaikat. Karena orang tuh kalau berpegang dengan sunnah, dengan kecintaan yang benar pada Rasulullah, nanti Rasulullah nggak usah nyari, kita akan didekatkan oleh Allah dengan Rasulullah, insyaallah malaikat. Banyak baca selawat,
banyak baca selawat. Orang yang paling banyak baca selawat nanti orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Dan juga malaikat Allah Ta'ala dijaga wudhu. Rasulullah itu mencari umatnya itu diantaranya itu karena Rasulullah melihat ada bekas-bekas wudhu, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya. Kalau wudhu yang sempurna, insya Allah malaikat. Satu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala tanya kepada Rasulullah. Ini loh pertanyaannya para sahabat ini supaya kamu renungi. Ya Rasulullah, nanti di padang mahsyar kalau saya ingin mencari Tuhan kemana, katanya. Sayyidah Aisyah itu tanyanya begitu. Kalau istri kita tanya pada kita kemana, gimana kira-kira? Neng terangkil apa neng nusupan apa neng diyun, nggih. Tapi ini Siti Aisyah itu tanya tidak begitu. Nanti di padang mahsyar kalau saya ingin menemui Tuhan di mana? Oh, saya itu di padang mahsyar tidak akan lepas dari 3 tempat. Kamu cari saya di Telaga Kautsar. Kalau nggak ada nanti kamu cari di mizan ya, tempat timbangan amal. Kalau nggak ada kamu lihat di Sirat. Saya mesti di situ itu. Nanti ketemu kamu. Masya Allah. Semoga kita ketemu juga. Insya Allah malaikat. Ini cerita akhirat ceritanya. Allah. Ada orang-orang yang mau minum Telaga Kautsar di Bukhari, tapi oleh malaikat itu dihalau, pergi, jangan minum. Maka Rasulullah bilang, nah ini umatku juga enggak boleh minum, gimana toh? Ya Rasulullah, itu umatmu tapi ghayyaru wa badalu, sudah mereka sudah berubah, nggak ikut sunnahmu lagi, nggak boleh minum. Oh ya wes, suhkon wes, kon kulit ngombe dhewe nang kono ning terangkil kono, gak Sanatul Kautsar. Goceki sunah nih Bang, insyaallah nggih. Insyaallah. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kita ini mau ke akhirat dan tidak ada jalan untuk keselamatan di akhirat itu selain jalannya Rasulullah SAW. Nah, supaya kita ini bisa berjalan di jalannya Rasulullah itu bagaimana? Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Jalannya Rasulullah itu pertama kali kita ini harus ambil keputusan dakwah jalan hidup kita. Insyaallah malaikat. Karena jalannya Rasulullah itu dakwah. Kalau kita ini tidak dakwah berarti kita ini tidak ikut jalannya Rasulullah. Nah kalau nggak ikut jalannya Rasulullah, bagaimana mau ketemu Rasulullah itu? Bagaimana jalannya nggak sama? Rasulullah ke timur, kita ke terangkil, gimana bisa ketemu? Maka dakwah ini bukan 3 hari, bukan 40 hari, bukan 4 bulan. Qul hadhihi sabili. Jadikan dakwah itu jalan hidup kita. Insyaallah malaikat. Jalan hidup kita ini bagaimana maksudnya? Selagi masih hidup, masih dakwah, itu namanya jalan hidup. Kamu di rumah itu masih hidup atau tidak toh? Oh masih. Ya kamu dakwah di rumah. Nanti kalau ketemu anaknya, ketemu istrinya, dakwah. Kita di dunia kumpul ini, nanti di akhirat bisa kumpul apa tidak ya? Kita ini hidup sudah 50 tahun, dilihat oleh Allah siang dan malam. Allah ridho dan kita apa enggak ya? Nah, gitu. Insyaallah malaikat. Di sawah dakwah, di ladang dakwah,
di pabrik dakwah, di masjid dakwah, di mana saja dakwah, itu namanya dakwah jalan hidup. Qul hadhihi sabili, jalan hidup sampai sakaratul maut. Sakaratul maut itu masih hidup apa enggak? Masih toh? Maka kayak masih harus dakwah. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ila akhir ayat. Nabi Yakub ketika mau meninggal sakaratul maut, kumpulkan anak-anaknya, nak, nanti kalau saya sudah mati yang kamu sembah siapa? Bukannya kamu makan apa, nah nanti kalau saya sudah mati yang kamu makan apa? Maka itu sawah terangkil untuk kamu ya, kalau rumah untuk adiknya, rumah itu ini adalah untuk ragil, yang ini untuk mbarep. Nabi Yakub tidak tanya apa yang akan dimakan anaknya, karena orang itu selagi masih hidup nanti kalau lapar cari makan sendiri, nggak usah dipikir teman-teman itu, dipikir tadi dikit aja. Selagi masih hidup luwe kok golek mangan dhewe, nggak usah dipikirin teman-teman. Yang dipikirkan, hei anakku, kalau nanti saya mati yang kamu sembah siapa? Yang aku sembah ayahku adalah yang Tuhan yang kau sembah, yang disembah oleh mbah-mbah Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub alaihi wassalatu wassalam, Tuhan yang satu. Insyaallah nanti kita rencanakan kalau kita mati begitu, insyaallah ya. Belajaran mati, nanti kumpulkan anaknya ya, kita geledak begitu, anaknya kumpulkan, ada apa Pak ini, mau belajaran mati, nanti kalau saya mati kamu masih terus dakwah apa enggak nak? Oh insya Allah Pak, begitu Bapak mati saya akan keluar 4 bulan semua. Betul? Hari ini saya mau mati, ayo keluar semua. Insya Allah malaikat. Ya itu mati benar malaikat. Itu mesti akan kita jalani, kita harus punya rencana itu. Kita punya rencana mau mantu, mau nyunat nih, mau bangun rumah, mau beli ini, mau beli itu, bangun ini. Tapi rencana mau mati itu loh kok nggak ada, itu bagaimana? Ya Allah. Maka Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ini adalah penakluk Persia yang akhirnya mengislamkan orang Persia itu. Persia itu ya Iran sekitarnya itu. Beliau ini punya kotak semuanya kan. Kotaknya isinya baju yang sudah kumal begitu. Kotaknya saat itu bajunya sudah kumal gitu, ada di situ. Maka ditanya oleh orang, ini apa ini baju kumal disimpan ini? Ini dulu baju yang saya gunakan untuk jihad di Badar bersama Rasulullah. Maka saya wasiat pada keluargaku, nanti kalau saya mati supaya saya dikafani di baju saya ini biar jadi saksi. Maulana Zakaria rahimahullah, Maulana Zakaria yang nulis buku taklim kan, itu punya tanah itu santu gini, tanah apa itu? Setiap beliau keluar itu debu-debu yang ada di kakinya itu beliau kumpulkan jadi tanah gini. Terus beliau pesan wasiat, nanti kalau saya mati sewaktu-waktu, tanah ini kamu masukkan di air yang untuk memandikan saya biar nggak kena api neraka nanti.
Itu Maulana Zakaria rahimahullah. Allah, inilah pikiran orang-orang yang mau ke akhirat. Kalau kita ini mau ke akhirat atau tidak semalaikan? Hah? Enggak, kita ini akan di dunia selama-lamanya. Insyaallah malaikan. Loh. Oh, ngantuk insyaallah orang ngerti alang ujure. Jadi mulaikan kalau kita ini mau ikut Rasul, syaratnya itu dakwah ini harus hidup betul dalam hati kita. Setelah itu taklim. Nah, taklim itu. Karena kalau kita ini tidak taklim, berarti nggak dapat nasihat Rasulullah, nggak dapat nasihat para sahabat. Nah, akhirnya kita ini ucul kayak ini, wedus ucul. Nah, wedus ini ucul akhirnya hilang, ngebyong tandurane wong, gitu. Mungkin uga terus pelaku tuabrak motor, plindes sepur, gitu. Nyapa? Mergo cencange ilang, ya. Dadunge ilang. Lah dadunge wong urip niku taklim niku. Nek gak gelem taklim, dadunge ilang. Insyaallah malaikan. Taklim ini penting ini. Kita ini punya pimpinan Rasulullah, nggak pernah baca ceritanya, harus gimana? Nanti. Kita oleh Allah dikasih contoh generasi yang diridhoi Allah, para sahabat, nggak pernah baca ceritanya, gimana? Akhirnya ucul. Kita ini dikasih panutan orang-orang soleh, para ulama-ulama. Karena ini buku taklim itu sudah komplit, man. Quran ada, hadis Nabi ada, cerita sahabat ada, cerita wali-wali ada. Ini sudah komplit. Harus ada ini semuanya ini. Quran itu harus kamu baca. Nah, ini kitabullah, surat Allah kepada kamu. Dikirimi surat sama Allah nggak dibaca itu bagaimana? Hadis harus ada karena ini nasihat Rasulullah. Kisah sahabat harus ada karena mereka ini orang yang telah mengamalkan agama sempurna. Cerita orang-orang setelahnya, cerita para wali, cerita orang-orang soleh harus ada supaya kita ada semangat. Ternyata orang itu walaupun nggak ketemu Rasulullah itu ya bisa tuh jadi baik itu ternyata itu. Nah, gitu. Nah, itu dalam buku taklim ditulis Maulana Zakaria itu sudah komplit. Kita baca tiap hari paling sedikit setengah jam, insyaallah. Itu penting malaikat. Semua yang ada dalam kitab taklim itu mutiara-mutiara. Nah, hadisnya yang sahih, hadisnya yang dhaif, semua itu adalah mutiara. Kalau hadis dhaif itu bukan berarti tidak diterima begitu semalaikan. Tidak, nyata. Itu dalam kitab-kitab besar. Kutubus Sittah itu juga banyak hadis dhaif dan diterima oleh para ulama. Hadis dhaif tidak, orang punya kepahaman hadis dhaif tidak boleh diterima, itu orang keliru. Itu ngendasi para ulama namanya itu. Ngendasi ngerti? Ngendasi ngerti mboten mana nih? Wong keminter, ya, wong keminter orang Jawa gitu. Dalam Bukhari saja ada beberapa hadis yang sebagian ulama mengatakan dhaif dan diterima oleh para ulama. Begitu juga dalam Muslim.
hadisnya sudah sahih, kadang-kadang pemahamannya tidak sahih. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan nabi kita ini nabi terakhir, nggak ada nabi lagi. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin umatnya akan ada terus yang meneruskan perjuangan beliau. Qurannya kekal terus sampai kiamat. Hadis juga akan kekal sampai kiamat. Yang kekal bukan hanya hadis saja. Allah menjamin yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yungfuna anhu tahrifal jahilin wa intihalal mubtilin ila akhir hadis. Jadi Allah itu akan senantiasa membangkitkan orang yang meluruskan pemahaman mengenai agama, itu akan ada terus. Quran nggak rubah, hadis nggak rubah, tapi pemahamannya itu kadang-kadang nyeleweng. Maka itu ada jamaah Saudi dulu datang ke sini, jamaah Saudi, dia melihat di Masjid Timur itu kan ada kuburannya. Dia bilang, masjid kok ada kuburannya? Ya kenapa? Ini nggak boleh, ada hadisnya. Ini sahih hadisnya. Hadisnya sahih, saya bilang itu. Tapi pemahamannya keliru. Keliru bagaimana? Kamu lebih paham hadis apa sahabat yang lebih paham? Ya sahabat. Lah kok kuburannya Nabi Abu Bakar Umar kok di masjid? Apa yang ngerti hadis kamu tok, sahabat nggak ngerti hadis? Diam aja. Ya kamu itu hadisnya sahih, tapi pemahamannya tidak sahih. Jadi terus gimana? Ya sunnahnya kuburan itu dekat masjid. Sunnahnya iya, sunnahnya dekat masjid. Seperti para sahabat itu. Nah inilah ini apa yang dipahami sahabat itu harus lebih kita dahulukan daripada apa yang dipahami siapa saja. Karena dia ini murid pertamanya Nabi lah, malaikat. Mesti lebih paham toh. Ada orang itu kalau Ramadan itu mesti rame. Tarawih 11 apa tarawih 20 itu mesti gue geran. Hadisnya sahih ini 11. Ini kalau Sayyidina Umar 20. Jangan bilang begitu. Kamu tuh pinter kamu apa pinter Umar tuh jadi. Kurang ajar kamu itu. Sayyidina Umar itu loh dengan seluruh sahabat semuanya itu tarawih 20. Sekarang apa enggak ada sahabat yang ngerti hadis, yang ngerti kamu gitu? Ayo jawab. Nah, itu ijma, itu seluruh sahabat semua. Akhirnya diikuti oleh para imam madzhab 4 semua 20. Nah terus kamu itu 11 katanya hadis, itu berarti sama aja kamu bilang orang-orang dulu nggak ada yang ngerti hadis, yang ngerti kamu sendiri. Itu namanya hadisnya sahih, otaknya nggak sahih, yaitu. Ini khilafiyat maksudnya dibicarakan dalam dakwah. Ini bukan khilafiyat sebetulnya itu. Tapi karena orang sekarang itu nggak mau ngaji, jadinya khilafiyat. Bukan khilafiyat ini. Sebetulnya sudah ijma' kuat. Ijma' itu sudah mufakat semua ulama. Terus teko-teko ngomong saenake dhewe ku piye kaya ngono kuwi. Jadi semulaikan Allah SWT, inilah keistimewaan umat ini semulaikan. Ada terus orang yang perjuangkan agama. Saya kira dulu itu sebelum ada usaha-usaha dakwah itu semulaikan, yang bisa ngislamkan orang itu saya kira Wali Songo tok. Sahabat terus Wali Songo, yang lain-lain nggak bisa.
Tapi setelah ada dakwah ini ternyata anak-anak kecil bisa mengislamkan orang. Kemarin beberapa tahun yang lalu di Bromo itu jamaah mengislamkan banyak orang. Ternyata janji Allah, bila kamu tolong agama Allah akan menolong kamu, itu bukan hanya untuk sahabat saja, bukan untuk orang dulu saja, bukan untuk wali songo saja. Kita pun sekarang kalau mau berbuat seperti perbuatan mereka, janji Allah akan datang juga, insyaallah. Malaikat ini bayan subuh, bayan khilafiyat nih ya, ben lurus pikirannya niku, aja sampai wong dakwah niku pikirannya niku gak lurus. Nah niku ampri lurus kuwi taklim ya. Kalau taklim kali malah zakat dikenal nih karo sahabat, kenal nih karo para ulama, ini penting nih. Jadi agama itu harus ikut orang-orang yang paham tuh, insyaallah. Malaikat Imam Bukhari itu orang yang pakarnya hadis nomor 1 seluruh dunia itu, tapi beliau ini nggak berani kasih fatwa ini halal haram, nggak berani. Itu bagiannya Imam Syafi'i, bukan bagian saya itu bagian nyatet, saya ini bagian ngeriwayatkan saja. Ini yang menyimpulkan Imam Syafi'i sana loh, Imam Abu Hanifah sana. Ya, sekarang itu tahu hadis 5 itu aja sudah fatwa anjing halal loh. Dilungkas apa nah yang cari halal nih, baikon halal sesuai. Nah ini semuanya kan kita ini harus mengikuti orang-orang dulu dalam agama. Kalau dunia semuanya kan mobil mana itu yang paling baik, yang paling baru, ya nggak semuanya kan. Kalau agama yang paling baik, yang paling kuno. Karena agama itu seperti air mengalir itu, yang masih dekat sumber itu masih bersih. Nanti kan sudah bawah sana itu kena larangan, kena taek, kena opo. Gimana? Jadi kalau agama itu kita cari yang paling kuno. Kalau mobil yang terbaru 2013. Itu biasanya sih paling apik. Karena apa semalaikan? Kalau urusan dunia itu berkembang menurut penelitian manusia, ya tambah hari tambah berkembang. Kalau agama itu tidak. Yang dulu masih dekat dengan Nabi, dekat para sahabat, itulah yang masih bersih. Ini kita ikut orang dulu, dakwah ya ikut orang-orang dulu, taklim ya taklimnya orang-orang dulu, ilmu ya orang dulu, ibadah ya ibadahnya orang-orang dulu. Insyaallah malaikat. Maka nanti itu murni bersih. Dakwah orang dulu itu bagaimana? Supaya kita ini tambah balik pada orang dulu itu, kita bentuk jamaah-jamaah jalan kaki. Insyaallah malaikat. Nah jamaah jalan kaki itu jamaah yang paling mirip dengan orang-orang dulu. Sebenarnya naik kuda juga bagus. Naik kuda kamu nggak bisa nanti malah ceblok, repot ngolan. Ya. Kiyoran duwe jaran. Ya. Nah, sing paling penak niku jalan kaki. Nek kaki rak sedaya gadah Bang nggih. Kabeh duwe sikil kabeh karek mlaku ae wis penak. Kejaba sing mboten gadah sikil niku nggih. Tumpakne apa kono. Jamaah jalan kaki ini penting malaikat, biar kita ini ingat Nabi jalan kaki, para sahabat jalan kaki. Jalan kaki kok bisa menyebarkan agama seluruh dunia. Kita ini punya pesawat, punya mobil, kok malah nggak bisa kemana-mana, kan aneh malaikat. Semut jalan kaki. Di Mekah ada semut, di Madinah ada semut, di
di Temboro ada semut, di Amerika ada semut. Ya nggak semalikan? Menunjukkan jalan kaki lebih cepat daripada pesawat terbang. Insyaallah. Nyatanya semut itu jalan kaki, nggak ada yang naik pesawat itu. Kemana-mana ada semut. Di mana ada gula, di situ ada semut. Temboro nggak ada pesawat terbang, semut ada. Di Geni Langit sana tempatnya Pak Arifin, ya nggak ada pesawat terbang, ini semut ada. Itu barokahnya jalan kaki. Fa'tabiru ya ulil absar. Allah tuh menjadikan keadaan-keadaan ini supaya kita ambil pelajaran. Jadi jamaah yang tercepat tuh jamaah semut, jamaah jalan kaki. Insyaallah malaikat. Nah, kita bentuk jamaah jalan kaki sebanyak-banyaknya. Maka di Quran ada surat semut supaya kita ini kayak semut. Dan semut itu jarang tidur. Kamu pernah melihat semut tidur? Namanya semut itu jalan ya. Dan kalau ketemu temannya tuk gitu, salaman. Itu semut itu begitu itu. Semut itu kelihatannya lemah, tapi bisa jebol tembok karena dia telaten. Sidik tahu-tahu tembok jebol, tekel jebol. Itu namanya semut. Semua orang marah sama semut. Itu lengnya itu dikasih minyak biar mati semua. Tapi semut nggak ada habis-habisnya. Nah, walaupun seluruh dunia marah sama semut, negara-negara marah, raja-raja marah, tapi semut tetap terus jalan. Itu kehebatan semut semua kan. Dan semut itu tidak perlu fasilitas. Walaupun malam gelap gulita, dia tidak perlu lampu, dia tahu aja jalan, nggak pernah nabrak. Insyaallah kan. Jadi semut itu masya Allah tuh. Gak kokean fasilitas, kokean. Dan semut itu kemana-mana tidak membawa bekal. Ya, jadi kalau kita ini kemana-mana pikirannya bekal kalah dengan semut. Semut itu nggak bawa bekal, berani aja kemana-mana. Sampai ke Mekah, ke Madinah nggak bawa bekal dia. Nah, kita berani ke Mekah, ke Madinah nggak bawa bekal? Nggak berani. Berarti iman kita ini kalah dengan semut. Jadi Pak Maruf, bener mbak ini. Ben sampai niku melek teman lo asli ini ku, ben melek nih asli ini. Pun saat ini gaya jamaah semut, nggih. 4 bulan 40 hari, silakan berdiri ke selatan. Monggo, ndamel jamaah semut. Nah, gak usah sangu-sangunan. Nah, kalah harus semut nyegolek sangu. Tapi semut itu kan megel nih Pak. Nek golek coro diangkat karo kancane 20 ngoten terus siloke niku malah bodho numpak ning dhuwur ngoten. Semut niku megel nih ngoten. Niku kaya wong dakwah sing metu gak melok program, bature taklim turu munggah. Niku nggih semut niku. Tapi niku mengke melok mangan corone niku. Jadi pokoke kita niku bareng-bareng walaupun ngantuk tapi terus bareng-bareng mengke oleh ganjarane kabeh. Insyaallah Bang Pun saniki telu-telu dibaleni. Monggo. Telu-telu.